علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Semangat semuanya? Al-Mukarram Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW dan Ketua RT Umar setempat, semoga Allah memberikan kesabaran untuk bisa mengayomi masyarakat dengan penuh keberkahan insyaallah. Pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke pembahasan tentang waris insyaallah. Namun sebelumnya ada satu submateri tentang belajar tentang kaidah-kaidah perpindahan harta. Ya. Setidaknya ada 8 macam perpindahan hak milik dari fulan ke fulan. Ya. Dalam syariat ada beberapa akad yang tentunya jelas disampaikan oleh sohibul mal kepada penerimanya. Di sini ada infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, wasiat, ujungnya adalah waris. Jadi kesimpulannya, ujung dari perjalanan harta kita itu adalah di mana ujungnya? Ini Pak, ujungnya adalah diwariskan. Ya, Bapak kumpulkan harta-harta itu, begitupun ibu kumpulkan harta-harta itu, ujungnya di mana? Diwariskan. Insyaallah, apa yang Bapak Ibu wariskan berpahala nggak kira-kira? Berpahala. Ya. Jadi ketika ada seorang istri menikah dengan suami, terbalik ya, suami menikah dengan istri, apa yang dimiliki berdua maka akan terjadi kewarisan. Insyaallah kita bahas nanti. Secara global, ini globalnya saja, ya, karena waktu terbatas. Untuk masalah zakat, tentunya ini adalah kewajiban kita semasa hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka gugurlah kewajiban tersebut. Tetapi jika zakat selama hidupnya belum tertunaikan, maka itu dihitung hutang bagi si mayit. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih ada kesempatan, bagi yang sudah wajib zakat, di antaranya adalah sudah mencapai nisab. Ya, kalau harta itu senilai 85 gram emas dan sudah sampai 1 tahun, itu baru wajib ya keluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan ditujukan kepada para mustahik yang telah Allah tetapkan di surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Ini penerimanya disebut mustahik zakat. Hukumnya adalah fardu ain, masing-masing kita, ya. Masing-masing kita wajib menunaikan zakat jika sudah ya terpenuhi syarat-syarat tersebut. Di antaranya nisab dan haul tadi. Jika punya harta tetapi belum nyampe nisab, ya, tapi ingin mengeluarkan harta itu, maka jatuhnya sedekah, bukan zakat. Atau nisab sudah nyampe senilai 85 gram emas, berarti kalau harga emas hari ini 1.600.000, ya perkiraan nominal rupiahnya 136 juta. Jadi kalau Bapak punya uang sebesar itu tapi belum mengendap setahun, belum wajib, ya, baru nisab saja, belum wajib zakat. Tapi kalau mau berinfak, bersedekah silakan, tetapi kewajiban zakatnya belum ada.
karena belum mengendap 1 tahun. Perhiasan ibu-ibu, ya Bu ya, ini ada siasat Pak, ini saya bukan ngajarin nggak benar ya. Jadi perhiasan itu yang kena zakat itu adalah perhiasan yang tidak dipakai, yang disimpan. Adapun yang dipakai maka tidak kena zakatnya. Jadi Bu kalau menghindar zakat silakan pakai semuanya Bu. Nggak kebayang 10 kilo. Luar biasa ya Bu ya. Nah, ini jadi Islam itu memandang seperti itu. Karena Islam itu melarang menumpuk harta. Kalau menumpuk harta maka akan digerogoti dengan zakat. Maka silakan investasi, baik itu dengan bisnis atau apa, maka yang kena adalah hasil usaha kita. Baik, ini pertama, itu masalah zakat. Namun di sini saya melihat ada kesamaan antara zakat dan waris. Kalau boleh saya tampilkan ayatnya di surah At-Taubah ayat ke-60. Ini ada kesamaan ujung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Di mana Allah menutup ayatnya dengan kalimat fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ini sudah jelas kepada siapakah distribusi zakat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidatan minallah. Ya, apa itu fariidah? Fariidah atau fardu artinya adalah kewajiban yang langsung Allah wajibkan. Jadi dalam syariat ini ada kewajiban yang langsung Allah wajibkan, ada juga kewajiban yang melalui kaidah-kaidah fikih kewajibannya itu. Nah, untuk masalah zakat, ternyata kewajibannya sama dengan sholat. Makanya dalam fikih itu ada istilah wajib, ada istilah yang kedua fardu. Beda antara fardu dan wajib. Kalau fardu adalah kewajiban yang langsung Allah yang menetapkannya. Sholat yang 5 waktu itu istilahnya sholat fardu, bukan sholat wajib. Kenapa? Karena Allah yang mewajibkan kewajiban sholat itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas ya? Ini istilah dalam khazanah keislaman harus paham. Nah, di sini Allah mengatakan fariidatan minallah. Jadi Allah ambil kendali langsung. Jadi nggak kepada sembarang. Ketika Bapak Ibu punya harta yang sudah nyampe nisab dan haul, kepada siapakah kita melakukan zakat? Ini Allah tentukan, nggak sembarangan. Dengan 8 golongan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sekarang kita bandingkan dengan ayat waris di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-11. Ini akan ada persamaan di ujungnya, ya. An-Nisa ayat ke-11. Di mana Allah tutup ayatnya setelah menjelaskan tentang pasal-pasal waris itu, ditutup dengan kalimat sama, fariidatan minallah. Jadi bicara masalah harta, baik itu zakat atau waris, itu Allah tidak menyerahkan ke kita. Memang Bapak Ibu yang capek, betul, realnya, ya. Tapi Allah ambil kendali. Maka cara pandangnya adalah apa yang kita miliki semasa hidup silakan. Mau diapain terserah Bapak Ibu. Mau dimakan, ya, mau dipakai apa terserah. Tapi ketika hari ini Allah wafatkan, maka konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita miliki hari ini rajiun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mulku yawma idzin lillah. Kepemilikan hari itu kembali kepada sang pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ambil kendali itu. Zakat diambil, waris pun sama. Jadi nggak bisa ya dengan sekehendak hati kita, tidak. Allah ambil fariidatan minallah, kewajiban yang langsung Allah menetapkannya. Tapi di ayat ini, kalau tadi kan zakat wallahu, kalau di ayat ini innallaha, ada penekanan. Sungguh Allah, innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kalau ayat zakat datar, wallahu alimun hakim. Kenapa?
karena pembangkangannya, Pak. Kalau zakat masih sedikit, Pak, yang melanggar. Tapi kalau waris, ini hampir kebanyakan umat Islam melanggar aturan ini. Maka ayatnya pun tekankan innallaha kana aliman hakima. Ini ujian untuk kita nih. Ya. Kita menerima konsep sholat dengan rakaat yang berbeda. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nggak komplain kan? Tapi di lapangan bicara masalah waris, konsep 2:1 laki perempuan itu banyak yang komplain, Pak. Udah bagi rata aja. Nah, makanya di sini penting yang namanya keimanan. Jadi bersyariat itu jangan pilih-pilih. Sholatnya udah bagus, zakatnya udah rajin. Masalah warisnya adalah bagi rata aja lah, ribet banget, hati-hati. Nah, di sini yang kami tekankan, innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi apa yang Allah tetapkan itu pasti benar, itu pasti berkah, itu pasti menenteramkan. Sebaliknya melanggar aturan tadi, silakan konsekuensinya akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Baik, kembali tadi ini zakat. Oke. Berikutnya adalah, saya lewat dulu wasiatnya, hadiah, hibah, infak, sedekah. Nah, ini satu 4 istilah sama semuanya. Oke. Ini bebas kepada siapa saja, ya. Tapi ada beberapa perbedaan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib. Ya, dari keempat istilah ini mengkuris pada infak ini, ada infak yang sifatnya wajib. Namanya adalah nafkah, bahasa kita nih, nafkah. Itu wajib. Nafkah suami kepada istrinya, nafkah ayah kepada anaknya, nafkah anak kepada orang tuanya, nafkah saudara kepada saudaranya. Setidaknya, Pak, bagi kita nih laki-laki, ya, di pundak kita ini ada 4 kewajiban menafkahi, tapi tidak berlaku bagi perempuan yang di belakang. Jadi kenapa Allah membuat konsep 2:1? Karena hak dan kewajiban laki perempuan berbeda. Hak laki-laki 2, hak perempuan 1, karena kewajibannya beda. Bagi kami ibu laki-laki, itu wajib menafkahi minimal kepada 4 perempuan. Itu wajib. Yang pertama adalah sebagai suami kita nih, Bu. Wajib menafkahi kepada siapa? Kepada istri. Ya. Kewajiban ini, mumpung banyak suaminya. Ya, saya tampilkan ayatnya. Surah At-Talaq, surah 65 ayat ke-6. Ini konsep masih wajibnya seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya, mantan, Pak. Jadi masih wajib laki-laki menafkahi mantan istrinya dalam keadaan apa? Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Jika perempuan yang kamu ceraikan itu dalam kondisi hamil, ya, berarti boleh nggak menceraikan istri ketika hamil? Boleh, ya, tapi ada sebab. Mungkin bapak merogokin istri yang hamil sedang selingkuh sama tetangga, misalkan, ya, ada sebab tentunya, Bu, ya. Jadi jangan dilihat dari sisi kasihan dong lagi hamil, gitu kan, ya. Tapi syariat membolehkan, tapi ada sebab syar'i yang membolehkan tadi, ya. Tapi mohon maaf, kewajiban nafkah suami yang telah menceraikan istri yang sedang hamil itu tidak gugur sampai istrinya tadi, mantannya tadi lahiran. Hatta yadha'na hamlahun. Itu konsepnya, Pak. Logika sehat kita, apalagi, Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan hamil pula lebih layak dapat nafkah ini, betul nggak? Ini mantan loh. Ini si mantan yang kita ceraikan. Apalagi istri kita yang di belakang yang tidak kita ceraikan hamil pula lebih layak dapat nafkah ini. Ya. Dan ketika ada suami yang abai nafkahnya, Bu, mohon maaf, itu bisa dihitung hutang, Bu. Ya. Kewajiban itu maknanya adalah al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wahai para suami, wahai para ayah,
kewajiban kita menafkahi istri itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika diabaikan dosa itu bagi suami. Maka bisa dihitung hutang. Ketika bapak bulan-bulan ini mungkin di PHK, tidak ada penghasilan, kewajibannya nggak gugur. Bulan berikutnya Allah kasih rezeki, bayarin pak nafkah yang kemarin. Tidak hanya di sana bu, lanjutin ayatnya. Fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika si perempuan yang telah diceraikan itu yang sedang hamil lahiran, gitu kan ya, melanjutkan apa persusuan, menyusui anak bapak, itu anak kita pak. Walaupun istri udah kita ceraikan, tapi itu anak siapa? Anak kita. Enggak ada istilah matan anak. Maka wajib bagi laki-laki tadi memberi upah kepada mantan istrinya itu. Upah apa? Upah menyusui. Ini ayatnya. Fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ada fa'anfiku, ada nafkah, ada ujur, ada upah. Itu beda bu. Nah, yang di belakang sudah nyatat pak, mau nagih nanti katanya. Upah menyusui itu bu, itu dihitung dalam syariat Islam itu. Itu laki-laki berat bu. Ya, dua itu karena berat menafkahi siapa? Istrinya. Meskipun dia sudah mantan, ya, tapi tetap kewajibannya tidak gugur. Tes, ada ini noise. Sudah, baik, alhamdulillah. Ini yang pertama, kewajiban suami kepada istrinya. Yang kedua, bagi laki-laki ibu, sebagai ayah, ayah wajib menafkahi siapa? Anak-anak. Itu beda konsepnya. Wajibnya ayah menafkahi anak laki-laki itu hanya sampai usia balik. Ya, kalau sudah balik, pak, itu sunnahnya kita, pak. Wajibnya kita menafkahi anak laki-laki ini sampai usia balik. Oke? Tapi tidak dengan perempuan, bu. Wajibnya ayah menafkahi anak perempuannya sampai kapan? Sampai dia nikah. Enak bu perempuan tuh, long time, betul nggak? Panjang waktunya. Nah itu ayah. Yang kedua kan. Yang ketiga, sebagai anak laki yang masih ada ibunya, wajib bagi si laki-laki tadi menafkahi sampai ibunya. Ketika ibunya sudah tidak berpasangan, bapak kita sudah meninggal, ibu kita masih ada, maka bagi laki-laki pak masih wajib menafkahi ibu kita. Ibu kita sebagai istri dari almarhum yang wafat itu 1/8 pak, sisa buat kita nih 7/8. Haknya besar kan? Kenapa? Karena mulai hari ini kewajiban nafkah yang dulu oleh ayah kita itu berpindah kepada anak laki-lakinya. Nah, maka bagi laki-laki harus sadar kita ini yang masih punya orang tua, ibu ya, mohon maaf, bukan bapak. Bapak nggak dinafkahi ibu, ya. Jadi bapak tuh nggak dinafkahi, mohon maaf ya. Laki-laki itu ya dulu suruh kerja. Kalau perempuan enggak, kalau perempuan itu dinafkahi. Allahu Akbar. Allah muliakan perempuan itu. Maka kadang saya sedih ketika ada keluarga yang minta bagi rata. Mereka nggak sadar ada kewajiban di yang tanggung laki-laki loh, berat. Ya, itu baru ibu. Yang keempat siapa? Saudara perempuannya pak, yang tidak mampu, yang belum menikah. Kalau sudah nikah kan tanggungan dia suaminya kan. Kalau belum nikah, tanggungan kita pak sebagai saudaranya. Luar biasa. Kira-kira yang dua tadi cukup nggak pak? Cukup nggak pak? Belum istri-istrinya ada 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Cukup nggak kira-kira bu? Ya, istilah konsep syariat. Jadi ada keseimbangan syariat itu. Ada hak, ada kewajiban. Baik. Adapun yang kedua tadi, itu infak wajib ya, nafkah istilahnya itu. Baik. Selebihnya sedekah itu silakan, enggak ada nominalnya. Tertuju kepada para fuqara wal masakin. Kemudian hibah. Di sini mohon maaf, saya bahas hibah orang tua deh, mengkerucut. Hibah itu apa? Pemberian kepada siapa? Bebas. Baik itu ahli waris kita ataupun non ahli waris kita, itu boleh. Tapi ada peraturannya.
untuk hibah orang tua kepada anak, dipastikan semua anak dapat hibah itu. Kadang orang tua kan prinsipnya apa? Kasih sayang. Jika terjadi dari 5 anak itu bapak hanya ngasih hibah kepada 3 anak, yang 2-nya enggak karena tanda kutip nakal-nakal, maka ini sinkron dengan hadis Rasulullah. Saat itu ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bercerita, dulu ayah saya Al-Bashir hendak memberikan kebun kurma kepadaku, kata Nu'man. Tetapi ibuku merasa risih. Tolong persaksikan pemberian ini di hadapan Rasulullah SAW. Maka Al-Bashir menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nahatu li Nu'man. Saya akan berikan kebun kurma kepada Nu'man anakku. Rasul nanya. Dan Rasul tahu Bashir itu anaknya nggak hanya Nu'man saja, banyak anaknya. Apakah kamu memberikan kepada yang lainnya? Oh enggak, Nu'man saja. Apa Rasulullah? Para taji, balikin lagi. Ya, di hadis yang lain, la ushhidu ala zur, kata Rasulullah. Saya tidak akan pernah bersaksi terhadap kezaliman ini. Jadi mohon maaf, ini bahasa Rasul, Pak. Zalim bagi ayah, zalim bagi ibu. Jika hibahnya hanya kepada sebagian anak saja dan tidak hibah kepada yang lainnya. Dengan dalih ini dan itu. Jadi suka tidak suka Bapak Ibu, sebagai orang tua, jika hendak hibah kepada anak, maka semuanya harus dapat. Dan perpindahan hibah ini saat hidup. Hari ini Bapak hibahkan kepada anak, hari ini juga milik anak. Ya, maka di sini pertanyaannya adalah, boleh nggak menghibahkan semua harta? Gitu kan ya? Ini ada kasus yang kami tangani. Ada seorang istri yang punya harta yang banyak, ya, miliarder lah istilahnya itu. Istri ini ya agak apa istilahnya itu bermasalah dengan suaminya. Sampai dia komitmen, saya tidak mau harta yang saya miliki ini jatuh kepada suami saya. Dia konsul kepada kami, Ustaz, boleh nggak saya hibahkan seluruh harta saya ini untuk anak saya? Qadarullah, anaknya hanya 1, perempuan pula. Ya, kita berikan edukasi, ibu. Kalau ibu menghibahkan semua harta kepada anak ibu, maka hari itu juga milik siapa? Milik anak. Betul nggak? Boleh nggak hibah harta semuanya? Pendapat pertama, membolehkan. Dengan dalih kisahnya Abu Bakar, beliau pun menghibahkan seluruh hartanya. Cuman bedanya Abu Bakar itu hibahnya untuk siapa? Untuk Islam. Kalau kita untuk siapa? Untuk anak-anak. Itu bedanya, Pak. Jadi masih belum sekuat Abu Bakar lah, gitu kan ya. Untuk Islam, anak-anaknya enggak ditinggalkan apa-apa, hanya Allah dan Rasulnya saja. Kalau kita baru bisanya hibah pada anak-anak kita karena ketakutan, kan ya, khawatir dan sebagainya. Kisah si ibu ini, karena dia takut harta jatuh ke suaminya, dia akan hibahkan seluruh hartanya untuk siapa? Untuk anaknya. Kita beri edukasi, Bu, kalau ibu menghibahkan seluruh harta buat anak, maka saat itu juga milik siapa? Milik anak. Betul? Mungkin gak setelah hibah seanak tadi meninggal? Mungkin ya. Kita nggak tahu, kematian itu Allah yang ngatur. Bisa jadi seanak tadi meninggal duluan daripada ibunya. Jika terjadi itu seanak meninggal setelah penghibahan, maka seluruh harta milik anak, maka diwariskan lagi pada orang tuanya. Kembali ke ibunya hanya 1/3, sisa buat bapaknya. Kata si ibu tadi, Ustaz, saya nggak jadi hibah. Ujungnya ke suami juga kan ya. Tapi konsepnya lain. Jadi kemanapun ngeles gitu kan ya, tetap ada syariatnya. Nggak bisa gitu kan ya. Nah, baik gitu ya, untuk masalah hibah orang tua kepada anak-anak, pastikan semuanya dapat. Untuk masalah porsi, hibah ini boleh bagi rata laki perempuan, silakan. Semasa hidup, silakan. Bapak sudah mapan, Bapak kasih hibah pada anak-anaknya rumah masing-masing, silakan. Ya, kalau misalkan, mohon maaf, nominal value-nya atau nilainya berbeda, silakan, nggak masalah. Yang penting adalah sepakat ridho biridho antara anak-anak. Misalkan yang satu rumahnya di Menteng, Jakarta, satu lagi di Menteng, Bekasi, kan sama-sama Menteng kan ya, nilainya pasti beda gitu kan ya. Baik, silakan, itu diatur saja, tapi dipastikan semua anak dapat hibah itu. Tapi di lapangan sering kami temukan orang tua baru sebagian, Pak,
karena mungkin terbatas asetnya. Dari 5 anak baru 3 yang dikasih hibah, 2-nya belum, meninggal orang tuanya. Gimana tuh? Nah, jika terjadi seperti itu, maka harus mengatakan fartajib, balikin lagi tuh. Apa yang tadi dihibahkan orang tua karena belum semua anak, maka objek tadi kembali kepada objek warisan orang tua kita. Atau silakan ambil objek tadi sebagai apa? Pengurang hak waris anak tersebut. Jelas ya? Jadi untuk konsep hibah ini berlaku untuk siapa saja, baik orang tua ke anaknya atau sebaliknya. Baik, ini tentang hadiah, hibah, infak, dan sedekah. Wakaf. Ya, wakaf ini ada 2 macam. Ada wakaf khairi yang sifatnya umum, ada wakaf ahli yang sifatnya mengkerucut khusus untuk keluarga. Itu namanya wakaf ahli. Apa itu wakaf? Memberhentikan kepemilikan dan diambil hanya manfaatnya saja. Maka sifat wakaf itu adalah la yuba' wa la yuwarras. Tidak bisa dijual dan tidak bisa diwariskan. Karena kita sudah mewakafkan ke Allah, memberhentikan kepemilikan, mengembalikan kepada Allah, hanya diambil manfaatnya saja. Bedanya wakaf khairi umum yang manfaatinnya, kalau wakaf ahli atau dzurri itu hanya keturunannya saja. Ini kami temukan budaya di Minang. Ada orang Awasiko? Ada Bu? Pak? Orang Padang di sini ada? Nggak ada. Orang Minang. Nah, ini ada istilah adat basandi sara basandi kitabullah, ya. Adat mangato, syarak memakai, gitu kan ya. Baik, itu konsepnya adalah di mana kita ketahui di Padang ini, di Minang ini konsep matrimonial, kelihatannya kan, di mana para perempuan yang mengambil alih. Tapi sebenarnya itu hanya hak kelola saja. Jadi harta pusaka tinggi itu dikelola saja oleh anak perempuan. Adapun kepemilikannya itu diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya adalah wasiat. Nah, di sini. Untuk wasiat, ya. Pertama adalah peruntukannya. Wasiat adalah pesan harta yang dikaitkan dengan kematian. Kalau saya meninggal, ini buat kamu ya, itu wasiat. Maka jangan salah, wasiat ini tertuju hanya kepada selain ahli waris. Ya, jadi kalau ada di sini suami wasiat ke istrinya, batal. Mah, kalau papa meninggal, kendaraan yang digarasi buat mama ya, batal tuh. Karena itu sebagai istri ada calon ahli waris. Atau bapak wasiat ke anak-anak, nak, rokok yang di Sumarekon buat kamu ya kalau mau meninggal, itu batal Pak, karena anak kita ada calon ahli waris. Maka wasiat tertuju kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Nanti kita akan belajar siapakah yang termasuk calon ahli waris kita. Baik, dari semua ini, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, pendapat kedua yang kuat adalah dibatasi sampai 1/3 dari akumulasi aset. Selebihnya adalah diwariskan. Silakan, jika bapak hartanya banyak, mau berwasiat, mau wakaf, mau hibah, tapi akumulasi semuanya adalah maksimal di angka berapa? 1/3 dari akumulasi aset kita. Oke, berarti selebihnya adalah objek warisan kita. Baik, kita akan masuk masalah waris. Baik, pertama tentang tahapan. Oke, apa yang kita lakukan ketika ada kewafatan? Yang pertama adalah mohon jangan dulu bicara masalah waris sebelum jenazah dimuliakan. Tolong. Di pekan yang lalu sudah kami berikan ilmunya tentang planning. Siapa yang mandikan kita nanti? Kain kafannya sudah siap belum? Makamnya sudah siap belum? Maka jika Bapak sudah merencanakan dari sekarang, insya Allah ahli waris kita ini tenang, sudah jelaskan ya, kain kafannya sudah disiapkan, pemakamannya sudah ada, luar biasa. Jadi nggak ribet, nggak riuh gitu kan ya. Karena saat berkabung kan pikiran kita ini bercabang kemana-mana ya Pak, ya nggak khusyuk gitu kan ya. Kita lagi sedih, gimana mikirin makam di mana sebagainya, kasihan anak kita nanti Bapak Ibu. Baik,
Maka muliakan jenazah sebelum bicara masalah waris. Yang kedua, lunaskan hutang-hutang. Idealnya adalah sebelum disolatkan. Ya, saya sampaikan di pekan yang lalu hadisnya tentang Rasulullah itu enggan mensolatkan jenazah yang masih ada hutangnya. Kalau bisa semasa hidup, jika ada hutang lunaskan. Jika belum mampu pelunasan, tolong tuliskan Pak, tuliskan hutangnya Bu. Sampaikan kepada pasangannya, sampaikan kepada anak-anak yang tercatat semuanya itu. Nah, ini hutang papa. Ketika ada aset Pak, maka itu sebagai pengurang dulu, hutangnya dulu sebelum waris, ya. Baru berikutnya jika ada biaya-biaya, ya, notarial, pajak jual beli, pajak waris itu enggak ada, ya. Pajak waris dalam syariat itu tidak ada pajak waris, ya. Mohon maaf, zakat waris itu enggak ada zakat waris. Kalau pajak waris pemerintah ngambil Pak. Dalam syariat enggak ada pajak waris, tapi pemerintah itu ngambil Pak. Jadi ketika ada objek waris berupa tanah dan bangunan, ya, itu kena pajak. Ketika akan balik nama kepada ahli waris itu kena pajak di sana kenanya itu. Tapi dana likuid dan sebagainya tidak, gitu kan ya. Zakat waris itu enggak ada, ya. Yang enggak ada zakat waris. Yang ada adalah zakat dari ahli waris. Kalau sudah dapat, dilihat dapatnya berapa. Apakah sudah nyampe nisab hak warisnya? Kemudian tahun depan wajibnya, gitu ya. Jadi bukan seperti ini. Ketika hari ini pembagian waris itu langsung zakatnya keluar, enggak seperti itu, ya. Belum wajib kok. Wajibnya kapan? Tahun depan. Mengendap dulu itu. Ternyata terkuras dengan kebutuhan pokok, ya udah selesai, nggak ada kewajiban zakat. Nah, Islam meringankan seperti itu. Sampai segitunya Islam itu. Baik. Jadi tolong lunasi hutang-hutangnya. Jika ada biaya-biaya keluarkan, segera selesaikan. Berikutnya jika ada wasiat tadi. Wasiat kepada anak angkat, wasiat kepada anak tiri, wasiat kepada anak susuan, wasiat kepada siapa lagi Pak? Ya. Selain kandung, apa aja Pak? Anak asuh, anak angkat, anak tiri, anak susuan, apalagi anak tetangga. Kalau mau silakan. Kan ahli waris ke tetangga itu boleh berwasiat ke tetangga, gitu kan ya. Yatim, duafa silakan, gitu kan ya. Ini ya hutang dulu baru wasiat. Tapi kalau kita lihat ayatnya di surah An-Nisa, ya, masalah urutannya, kalau saya lihat di sini ternyata wasiat dulu, ya, baru hutang urutannya. Tapi di lapangan kita eksekusi hutang dulu, baru wasiat. Ya, Allah mengatakan di sini mim ba'di wasiyatin, ini kalimatnya, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah wasiat dan hutang. Itu urutannya dalam ayat. Sampai 4 kali kalimat ini diulang-ulang. Tapi di eksekusi di lapangan enggak seperti itu. Hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Karena hutang itu hukumnya wajib. Sedangkan wasiat wajib enggak? Enggak wajib. Itu hanya anjuran saja. Kenapa di ayat tadi didahulukan penyebutannya? Dalam kitab Safatul Tafasir, Syekh Al-Sawri mengatakan hadza mim babil iltifat. Ini adalah untuk cari perhatian. Tolong perhatikan wasiat almarhum. Ini amalan tambahan. Sayang kalau tidak dilaksanakan. Gitu Pak. Itu teknisnya ya. Tapi di lapangan tetap hutang dulu. Karena sahabat Ali mengatakan antum taqra'una hadhil ayah min ba'di wasiyatin yusi bi audain fa inna Rasulullah qada dayn sumal wasiyah. Ayat tadi urutannya kan wasiat baru hutang. Tapi di lapangan Rasul memutuskan hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Karena hutang adalah wajib. Nah, jadi kalau misalkan asetnya itu habis bayar hutang, ya udah wasiatnya nggak usah tunaikan, udah habis hartanya. Nah, maka hutang dulu tuh. Dan mohon maaf, ini hutang ini berat Bapak Ibu. Maka tadi saya anjurkan untuk melunasi semasa hidup kita. Karena Rasul mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ya, rohnya orang beriman itu bergantung kepada hutang. Belum tenang kita pada alam barzah sampai hutang-hutangnya dilunaskan. Jadi tolong kita sebagai waris dari anak-anak dari ayah atau ibu yang wafat, jangan bicara waris sebelum hutang mereka dilunaskan. Zakatnya ada enggak? Kafarahnya ada enggak?
nazarnya ada nggak, ya janjinya ada nggak, gitu kan ya. Baru bisa masalah waris. Kalau nggak ada hartanya, gitu kan ya, habis untuk bayar hutang, ya udah selesai, nggak ada kewarisan berarti. Oke. Baru terakhir adalah jika ada tersisa. Jadi warisin apa? Net, aset yang sudah bersih, dipotong biaya perusahaan jenazah, gitu kan ya, dipotong hutang-hutang, dipotong administrasi, dipotong wasiat maksimal sepertiga. Netnya adalah itu disebut al-maurus, harta waris. Jadi ada harta tirkah, harta peninggalan, ada harta waris. Tirkah peninggalan itu kotor, masih bruto, dikurangi ya 4 poin sebelumnya. Baru netnya adalah al-maurus, harta waris. Baik. Ada 4 hal yang harus Bapak Ibu pahami tentang waris ini. Pertama adalah rukunnya. Rukunnya apa saja? Pertama, pewaris yang meninggal. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, adanya harta. Rukun ini harus lengkap tiga-tiganya. Satu nggak ada, berarti nggak bicara waris. Pewarisnya ada yang wafat, ahli warisnya ada yang hidup, tapi hartanya nggak ada. Yang ada malah hutang. Apakah hutang diwariskan? Tidak, tapi dilunaskan. Hutang enggak diwariskan. Ustaz, boleh nggak hutang itu bayarannya kayak 2:1 kayak waris, laki-laki 2 kali lipat bayarnya, perempuan 1 kali lipat? Enggak. Hutang itu kembali kepada siapa? Yang mampu. Syukur-syukur yang mampu ini adalah dari kalangan ahli waris. Jika si mayit punya aset lagi, gitu kan ya, tolong ya ringankan jenazah tadi jika ada hutang. Maka 3 rukun ini harus ada, baru kita bahas masalah warisnya. Yang kedua sebab atau syarat ya. Pertama adalah syaratnya adanya kewafatan dari pewaris. Kalau belum ada kewafatan, maka nggak ada bahasan waris. Di lapangan kami temukan ya para keluarga yang nggak paham masalah syariat, ayah dan ibu ngumpulin anak-anak, masih hidup dua-duanya. Nah, kumpul semuanya nih. Ya, momen lebaran mudik gitu kan. Ada apa ya? Bapak bagi-bagi waris pada masih hidup. Itu warisan bukan? Bukan. Kalau budaya seperti hari itu hibah bapak ibu kepada anak-anak. Kalau waris itu nanti ketika ada kewafatan, baru ada syariat warisnya. Jika belum ada kewafatan, belum. Mungkin yang saya maksud adalah planning itu baru boleh, merencanakan. Nah, kalau papa meninggal, inilah profiling harta papa, ini profiling harta mama. Kalau papa meninggal duluan, inilah bagian-bagian kalian. Oh mantep Pak. Dan kita bantu tuh, ada programnya tentang waris planning, ada SPHW, surat perencanaan hak waris, sebelum surat penetapan hak waris. Alhamdulillah kami kerjasama dengan MyBank Syariah. Jadi nasabah yang sudah masuk kategori priority ada fasilitas konsultasi gratis dengan kami masalah apa perencanaan waris. Nah, seperti itu. Jadi direncanakan kalau saya meninggal ini hartanya, siapa ahli warisnya, ini bagian-bagiannya. Hanya perencanaan saja, planning, tapi belum ada eksekusi. Baik, ini yang pertama, wafatnya pewaris. Yang kedua adalah syaratnya adalah hidupnya ahli waris. Berarti mohon maaf, jika ada anak yang telah meninggal duluan di tahun yang lalu, tahun ini bapaknya meninggal, maka anak tadi ahli waris bukan? Bukan. Itu anak kandung kita, tapi sudah meninggal duluan daripada kita nih. Maka yang sudah meninggal duluan bukan ahli waris, karena syaratnya adalah hayatul waris, hidupnya si ahli waris. Walaupun hidupnya sesaat Pak, nggak masalah. Yang penting apa? Ada selisih waktu. Nggak kebayangkan tsunami Aceh 2005 Desember ya, 2004 mohon maaf ya. Apalagi banyakkan gempa bumi, banjir bandang, longsor, kebakaran. Ketika ada sekeluarga misalkan ya terperangkap dalam kebakaran, gosong semuanya, itu gimana tuh? Kita tahu nggak siapa yang duluan meninggal tuh? Bapaknya apa ibunya apa anaknya? Nah, tsunami Aceh sekeluarga hanyut kena air bah, meninggal semuanya. Apakah diketahui mana yang meninggal dulu, mana berikutnya? Hadisnya dalam waris itu harus ada pemisahan kematian, urutan kematian. Yu'lam aina sabiq wa aina lahik. Diketahui mana yang duluan dan mana berikutnya. Kira-kira ada nggak alat Pak, detektor yang bisa mendeteksi ini pertama, kedua, ketiga, keempat, ada nggak? Sampai detik ini belum ada Pak. Masya Allah.
Tapi syariat ada aturannya. Ketika kondisi yu'lam, diketahui, misalkan ada rekaman CCTV, ketika tabrakan di KM sekian, gitu kan ya, ketahuan suami istri, gitu kan ya, meninggal dua-duanya tempat. Tapi ada rekaman, suami wafat jam 9 tepat, disusul istri jam 9 lewat 1 menit. Berarti ketahuan kan? Yang telah meninggal siapa? Suaminya. Berikutnya apa? Istrinya. Jadi ketika suami wafat, istri masih hidup nggak? Masih hidup kan? Berhak mewarisi harta suaminya. Jika diketahui mana yang duluan dan mana berikutnya. Tapi kondisi kedua, la yu'lam aina sabiq wa aina lahiq. Enggak ketahuan mana yang duluan mana berikutnya. Tsunami Aceh enggak ketahuan, Pak. Kebakaran, pesawat jatuh dan sebagainya, enggak ketahuan. Ya. Kalau pesawat masih bisa tuh pakai black box gitu kan ya. Ada rekaman dan sebagainya. Silakan ikhtiar. Tapi kalau misalkan kita sudah maksimal ikhtiarnya, enggak ketahuan, maka syariatnya adalah ada mutawarus bainahuma. Tidak ada kewarisan antara mereka. Udah suami mewariskan pada keluarganya, istri pada keluarga. Antara mereka berdua tidak saling mewarisi. Karena apa? Tidak diketahui. Enggak jelas mana pewaris, mana ahli waris. Jelas ya ilmunya. Yang ketiga adalah mengetahui sebab kekerabatan. Harus paham pancak kaki Bapak Ibu. Mana paman, mana ponakan, mana sepupu, mana saudara. Saudaranya karena 3 golongan, ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, itu perlakuannya berbeda masing-masing. Maka harus paham kepada kakek ini. Ini ada kakek, dari mana kakek? Dari ayah atau dari ibu? Ini ada nenek, dari mana neneknya? Jalur ayah, jalur ibu, harus paham. Ini menjadi syarat. Karena posisi kekerabatan menentukan bagian ahli waris itu. Semakin posisinya mendekat ke si mayit, ya, berarti kuat posisinya. Ada anak, ada cucu. Siapa yang dapat? Anaknya atau cucunya? Anak. Cucu terhalang. Ada paman, ada ponakan. Siapa yang terdekat ke si mayit? Jalur nasabnya? Pamannya atau ponakannya? Mana yang kuat, Pak? Paman atau ponakan? Hah? Paman atau ponakan, Bu? Ya, belum belajar waris, maklum. Ponakan. Nanti kita lihat skemanya. Oke? Insyaallah hari ini. Nanti di sesi terakhir kita akan lihat, oh ini calon waris kita nih. Oke? Ini syaratnya harus tahu. Ya, harus tahu tentang pancak kaki, nasab, ya. Yang ketiga, penyebab. Apa yang menyebabkan seseorang tadi bisa mewarisi harta kita? Pertama adalah pernikahan. Syaratnya adalah akad sah, itu aja. Walaupun pasangan tadi, mohon maaf, belum sempat hubungan badan, nggak masalah. Yang penting apa? Akadnya sudah sah. Ketika terjadi kewafatan salah satunya, maka terjadilah kewarisan antara suami istri tadi. Walaupun nggak harmonis, walaupun cekcok tiap hari, meninggal suaminya, meninggal istrinya, ada kewarisan. Asalkan tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, ya udah, nggak ada warisan berarti, nggak ada hak waris bagi si mantan suami, mantan istri, nggak ada. Pernikahan menyebabkan adanya waris mewarisi. Bu, sebagai istri, ibu banyak hartanya. Jadi ketika ada bujangan dari desa nikah dengan janda kota, ya, janda kaya raya, ya, nggak punya anak, sakit-sakitan karena sudah tua, menikah hari ini, besok meninggal janda itu, maka suami yang nikah itu mendapatkan hak waris dari istrinya itu berapa? Setengahnya. Karena pernikahan. Baru seumur jagung. Itu cara-cara Allah. Ya, begitu sebaliknya. Gadis desa nikah dengan, di sini ada duren sawit. Ada duren sawit, Pak? Duda keren, sarang duit. Nikah dengan duda tadi ketegannya, hari ini menikah, besok meninggal, dapat tuh istri bapak yang baru menikah itu. Walaupun belum sempat ketegannya malam pertama, dapat karena pernikahan. Ya, kalau sudah cerai atau nikahnya batal seperti nikah sedara gitu kan ya, itu batal pernikahannya, maka tidak ada yang namanya waris. Oke. Pernikahan yang selain yang normal itu berarti seperti apa tuh? Kawin lari. Capek ya? Ya, lari kan. Apalagi Pak, kumpul kebo, ya. Bau ya kumpul kebo tuh. Nikah mut'ah, nikah kontrak, itu pokoknya yang di luar konsep syariat tidak menyebabkan waris. Bagaimana dengan pernikahan siri? Nah, di sini ada pelakunya, Pak. Ya, siri dan rahasia, Ustaz. Jadi mohon kejujuran Bapak di sini ya.
Ibu silakan tanya suaminya, Pak ada nggak Pak? Ya, karena takutnya nanti meledaknya mau kapan meledaknya, mau kapan sekarang atau nanti gitu ya. Kalau mau sekarang ya udah berdamai aja. Kalau nanti ya udah terima, karena apa, kita nggak bisa ngelak lagi. Baik, ini pertama pernikahan. Yang kedua apa? Hubungan nasab, hubungan darah. Tapi untuk anak, ini adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Adapun anak hasil, mohon maaf, MBA, nikah bulan Juli, lahirannya Agustus, kapan tuh buatnya tuh? Berarti kan sudah berzina sebelumnya kan? Maka anak hasil zina ini nasabnya ke ibunya. Bapak biologisnya itu, mohon maaf, putus nasabnya. Jika bapak tadi meninggal, maka si anak tadi tidak bisa mewarisi ayah biologis. Begitu sebaliknya, putus karena apa? Perzinaan. Maka jangan sampai terjadi. Ini bukan nasab, darah, tapi darah yang diawali dengan pernikahan akad yang suci itu. Allahu Akbar. Yang ketiga, pembebasan budak. Ini nggak usah kita bahas karena sudah tidak ada. Fokus dua saja. Jadi selebihnya Bapak Ibu, selain yang tiga hal ini tidak menyebabkan waris. Anak angkat atau adopsi itu bukan ahli waris, nggak menyebabkan. Makanya kalau mau wasiat atau hibah semasa hidup, ketika bapak nggak wasiat nggak hibah, itu nggak ada hak waris anak kita nih. Ya, anak bawaan itu nggak ada hubungan apa-apa, kan itu bawaan pasangan. Ketika bapak meninggal, itu anak bawaan istri, nggak bisa mewarisi karena nggak ada hubungan apa-apa. Persusuan itu nggak bisa menyebabkan waris. Nah, kebayang ya Bu ya, kalau persusuan itu jadi ahli apa, jadi penyebab waris. Pasti banyak emak-emak di sini yang nyusuin anak orang kaya kan. Ngantri biar dapat warisan gitu kan. Enggak. Hanya tiga saja. Pernikahan, hubungan darah, dan pembebasan budak. Ada penyebab, ada penggugur. Oke. Walaupun akadnya sah, walaupun nasabnya benar, tapi jika ada hal-hal yang penggugur ini, maka gugur hak warisnya. Pertama adalah pembunuhan. Suami bunuh istri, gugur warisannya. Anak bunuh ayah, gugur warisannya. Walaupun itu nasab si ayah tadi, gugur warisannya. Laisa lil qatil syai' fil miras. Tidak ada sedikit pun hak waris bagi si pembunuh tadi. Islam menjaga. Man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, diharamkan baginya. Nanti ada saatnya ketika ayah kita wafat, ibu kita wafat, baru ada waris. Tapi kalau wafatnya dengan tidak normal, dengan dibunuh, maka si pembunuh tercabut hak warisnya. Islam menjaga. Kalau nggak ada aturan seperti ini, gampang banget. Bunuh aja orang tua yang kaya, langsung dapat warisan. Tapi tidak. Baik, ini pertama. Yang kedua, berbeda agama. Walaupun anak kandung, ayah kandung, ibu kandung, kalau beda agama, tidak saling mewarisi. Rasul membatasi itu. La yatawarasani ahli minatain. Tidak saling mewarisi dua agama yang berbeda. Di hadis yang lain, la yarisul muslimul kafir wala kafir al muslim, tidak saling mewarisi. Maka silakan. Jika wasiat atau hibah boleh-boleh saja. Tapi kalau waris nggak bisa. Nggak bisa. Oke? Yang ketiga, perbudakan. Nggak usah kita bahas karena tidak ada. Hanya dua hal saja. Jadi mohon maaf, durhaka anak ke orang tua selain yang membunuh dan beda agama tidak menggugurkan waris. Anak yang tidak berbakti, anak yang nggak ngurus anak orang tua yang lagi sakit, itu gugur nggak warisannya? Tidak, ya. Itu syariat waris, Pak. Suka tidak suka seperti itu, ya. Nggak ada bedanya anak soleh dengan anak yang salah, yang nakal itu. Anak yang taat sama yang durhaka, tentu nggak ada bedanya. Meninggal hari bapaknya, dapat dua-duanya. Asalkan dua hal ini yang tidak terjadi, pembunuhan dan berbeda agama. Ini 4 hal penting: rukun, syarat, penyebab, dan penggugur. Terakhir, siapakah ya yang akan mendapatkan warisan kita? Silakan Pak Ibu posisikan di sini sebagai bapak dan ibu camat, calon mayat ya kita ini. Pak camat semuanya Pak, mohon maaf. Pertama adalah pasangan kita Pak Ibu. Selagi dalam pernikahan yang sah, maka pasangan kita nanti berhak mewarisi suami atau istri. Jelas? Yang kedua, golongan siapa? Anak-anak. Yang membedakan adalah kelaminnya. Anak laki, anak perempuan. Tidak ada kasta. Enggak ada bedanya antara kakak dan adik. Enggak ada bedanya antara si cika dan si bungsu. Enggak ada. Yang bedakan apa? Kelamin. Ada berapa kelamin di sini?
Hah? Ada berapa kelamin? Dua. Laki perempuan saja. Ada yang ketiga enggak? Yang ketiga itu apa, Bu? Pak? Bukan bencong, bukan. Bencong itu laki-laki. Bukan playboy. Ya, tomboy. Kalau tomboy itu dia perempuan. Ya. Yang merubah kelaminnya kembali kepada kelamin yang pertama. Dorce. Itu kelamin pertamanya apa? Laki-laki. Saya tangani urusan warisnya itu. Masih ada saudara Dorce itu. Ya. Siapa lagi? Ya, nggak usah gibah lah. Tapi ini permisalan saja, Pak. Ya. Tapi dalam syariat ada kelamin yang ketiga. Apa itu? Khunsa. Apa tuh khunsa? Man lahu alatani au khala minhuma. Itu hamba Allah, manusia yang takdirkan punya kelamin ganda, punya dua-duanya. Ada, ya. Maka di zaman Umar terjadi itu. Seorang sahabiah hamil lahiran, ternyata anaknya kelaminnya ganda. Si ibu bingung masih nama siapa? Abdullah apa Aisyah. Ya, datanglah ke Umar. Gimana nih? Umar saat itu dengan sederhana, lihat dari mana dia pipis, mohon maaf. Kalau dari A udah laki-laki, kalau dari B udah perempuan, selesai. Ternyata ngacir dari dua-duanya, mungkin nggak? Nah, kalau dari dua-duanya, patokannya apa? Ayyuhuma asbak, mana yang duluan keluar? Tangkrongin, Pak. Ternyata ngacirnya bareng, mungkin nggak? Bareng ngacirnya. Yang kedua apa? Takar, Pak. Ayyuhuma aksar, mana yang paling banyak air pisnya? Pas ditakar ternyata seimbang, udah gagal berarti. Ditunggu sampai usia balik. Ya. Kalau nggak ada tanda-tanda, udah berarti khunsatul hayatihi. Jatahnya adalah setengah laki setengah perempuan. Insya Allah kita bahas. Oke. Ini anak. Yang kedua adalah cucu. Cucu, mohon maaf, yang diambil sebagai ahli waris adalah cucu dari jalur laki-laki. Adapun cucu jalur perempuan tidak termasuk ahli waris. Maka silakan Bapak Ibu berwasiatlah ke cucu dari jalur anak perempuan karena mereka bukan ahli waris kita. Oke, ini aturannya. Adil nggak nih? Seimbang nggak kira-kira? Seimbang insya Allah. Ini misalnya, ini anak laki-laki. Anaknya kan dapat gantikan cucu. Jika si anak laki ini meninggal kan, berarti cucunya dapat dari kakeknya kan. Oke, ini dapat warisan. Bicara laki-laki ini. Kalau misalkan laki-laki ini punya istri kan? Dari keluarga istri, cucunya dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Betul nggak? Ini kalau ada istri di sini, gitu kan ya, maka keluarga cucu ini nggak akan dapat warisan. Anak perempuan, bicara dia, anaknya nggak akan dapat. Tapi ketika bicara suaminya, dapat nggak anak dia? Dapat. Itu keseimbangannya. Ya, insya Allah yang kita bahas. Baik. Berikutnya adalah orang tua kita, ayah ibu kandung. Itu calon ahli waris. Oke. Berikutnya adalah kakek nenek dari ayah. Kemudian nenek dari ibu. Adapun kakek dari ibu itu melemah. Oke, maka tadi harus tahu nasabnya. Sampai di sini tercover ya. Ini calon ahli waris kita. Pasangan, anak, cucu, orang tua, kakek nenek. Berikutnya siapa? Saudara. Ada saudara kandung lagi perempuan, ada saudara seayah lagi perempuan, ada saudara seibu lagi perempuan. Itu calon ahli waris kita. Saudara selesai, lihat lagi, ada lagi yang kemungkinan berikutnya. Siapa? Ponakan. Tapi nggak sembarang ponakan. Ponakan yang berhak mewaris kita adalah ponakan laki dari jalur laki. Ini nih, anak laki dari saudara laki kandung. Ponakan perempuan, ponakan dari jalur perempuan melemah. Oke. Kalau nggak ada dia, lihat yang berikutnya. Anak laki dari saudara laki seayah. Ini ponakan. Oke, ponakan nggak ada paman. Nah, paman ini ambigu nih. Paman yang mana nih? Yang masuk kategori ahli waris adalah paman jalur ayah. Berarti ini saudara ayah kita nih, paman kandung. Ini kan kita di sini berarti di mayit. Ini ayah kita, ini saudara ayah, paman. Paman dari ibu nggak masuk. Oke, kalau nggak ada dia, paman seayah, saudara sebapak dengan bapak kita, beda ibu. Paman nggak ada, nggak berikutnya apa? Sepupu. Itu pun nggak semuanya, Pak. Anak laki dari paman kandung atau anak laki dari paman saya. Besar, banyak banget ahli warisnya. Harta cuma 1 juta. Gimana tuh, Pak? Baik. Jadi ini ada 25 orang. 10 perempuan, 15 laki-laki.
Apakah semuanya dapat? Tidak. Dari semua list ini, yang pasti dapat hanya 3 golongan. Itu pasti dapat. Pertama adalah pasangan, pasti dapat. Yang kedua anak, pasti dapat. Cucu, waiting list. Selagi masih ada anak, cucu dapat nggak? Nggak dapat, gitu ya. Yang ketiga adalah ayah ibu. Ini pasti dapat. Semuanya sisanya itu waiting list. Kakek, nenek, saudara, ponakan, paman sepupu itu waiting list. Jika masih ada 3 golongan ini, maka semuanya terhalang. Jelas ya? Jadi ini ada ahli waris utama, yaitu pasangan, anak, dan orang tua. Selebihnya adalah waiting list. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kajian kita hari ini baru sampai kepada mengenal siapa yang akan menjadi calon ahli waris kita, belum kepada menetapkan berapa masing-masing hak warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika ada pertanyaan di diskusi, masih ada waktu mungkin ya untuk 1 atau 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih, tadi ada 2 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu, lebih kuat mana, wasiat atau aturan warisnya? Karena tadi Ustadz bilang kalau bisa suruh berwasiat dahulu ya gitu. Karena kan kalau sudah berwasiat nanti ada aturan-aturannya ini gitu. Iya. Itu pertanyaan yang pertama. Maksud saya kuat yang mana gitu. Kemudian yang kedua mungkin masih mengenai ini ya, soal hutang piutang ya gitu. Soal hutang piutang itu kaidahnya seperti apa dalam menagih atau aturannya seperti apa gitu. Itu mungkin yang banyak belum kita ketahui, karena ya banyak kita jumpai itu di umum di kehidupan kita sehari-hari gitu. Ketika kita menagih hutang ataupun kita ditagih, itu kadang-kadang yang ditagih lebih galak gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Pertama, ya, antara wasiat dan waris ada persamaannya dan ada perbedaannya. Wasiat dan waris persamaannya adalah kedua-duanya dieksekusi pasca kewafatan. Wasiat berlaku jika si pewasiat telah meninggal. Tadi Bapak wasiat ke anak angkat, wasiat ke anak tiri, wasiat ke anak apalagi tadi anak susuan misalkan. Maka itu berlaku kapan? Jika si pewasiat meninggal. Sama dengan waris, ya, eksekusinya pasca kewafatan. Perbedaannya, wasiat diperuntukkan kepada selain ahli waris. Itu bedanya wasiat tadi. Dan maksimal akumulasinya adalah di sepertiga aset yang ada. Itu wasiat. Kalau waris, seluruh harta diwariskan kepada ahli waris yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat hukumnya tidak sampai wajib. Itu pun wasiat itu berlaku jika hartanya banyak. Oke, saya buka ya. Al-Baqarah ayat 180. Oh, tidak salah, mohon maaf. Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Khairanil wasiyah. Awalnya wasiat hukumnya wajib, Pak, sebelum turunnya ayat waris. Jadi duluan nih, di duluan. Kutiba alaikum, kutiba apa artinya? Diwajibkan. Seperti hanya ayat puasa nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba adalah wajib, diwajibkan. Ini sebelum turun ayat waris. Oke? Tapi ketika turun ayat waris, maka kewajiban wasiat terhapus. Ini mansukh ayatnya. Oke, para ulama sepakat ini mansukh, dihapus hukum wajibnya, ya. Jadi nggak wajib lagi, tapi wasiatnya silakan. Berarti itu tidak wajib, anjuran saja. Tapi ada syaratnya, jika si mayit tadi taroka, meninggalkan khairan. Khairan itu apa artinya? Al-mal al-katsir, harta yang banyak. Itu baru boleh berwasiat. Kalau hartanya hanya seuprit, mohon maaf gitu kan ya, nggak usah lah wasiat, waris saja, gitu ya. Jadi aturannya di sini.
In taraka khairan al-wasiyah. Bagi siapa? Untuk orang tua dan kerabat. Orang tua kan masuk kategori al-waris kan? Dihapus juga hukum wasiat orang tua. Yang berlaku adalah kepada kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Itu aturannya, Pak. Jadi silakan kalau hartanya berlebih, berwasiatlah. Tapi jika berlebih, nggak usah. Ya, jika terbatas, cukup Bapak wariskan. Insya Allah lebih berkah. Karena yang utama adalah ahli waris kita. Saya tanya nih, dua pilihan, wakaf atau waris. Mana yang Bapak utamakan, wakaf atau waris? Kira-kira pahalanya besar mana, wakaf atau waris kira-kira? Hah? Mana yang besar? Lihat hukumnya. Wakaf hukumnya wajib nggak? Wasiat hukumnya wajib nggak? Enggak kan? Wakaf nggak wajib kan? Siapa saja yang suka, yang mampu kan? Kalau waris, itu Pak. Jadi ketika kita lihat hukumnya wajib, pahalanya bisa mengalahkan yang tidak wajib tadi. Wakaf, wasiat bisa dikalahkan dengan waris tadi. Maka kalau Bapak dipilih dua pilihan antara waris atau dengan wasiat, kalau hartanya sedikit ya udah waris Pak. Karena pahala kewajibannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, masalah hutang piutang. Beda ya. Hutang dan piutang. Kalau hutang itu dilunaskan. Kalau piutang ditagihkan dan menjadi tambahan objek waris. Kalau piutang kan punya mayit tambahan gitu kan ya. Adabnya adalah catat sekecil apapun. Temponya kapan, kepada siapa, nominalnya berapa, alamatnya di mana, jelas kita mencatatnya itu. Jadi dalam planning warisnya Bapak Ibu mencatat itu. Ini si fulan tetangga saya nih ada hutang ke saya. Tuliskan seperti piutang tuh, daftar piutang. Nanti ditagihkan. Ya, kalau Bapak mengikhlaskan silakan. Tapi kalau nggak ada pengikhlasan berarti beban kepada keluarga tadi. Sampaikan ya dengannya sebagai tambahan untuk objek warisnya. Nah, baru kalau hutang dilunaskan. Ya. Jadi kalau piutang menjadi objek waris, kalau hutang menjadi pengurang dari objek warisan tadi. Segera lunasi hutang-hutang tadi. Makanya ketika ada pencatatan, maka itu sesuai dengan pencatatan tadi. Tapi kadang saya suka sarankan, kadang kita mohon maaf sebagai anak, kita kan nggak tahu ya nakalanya orang tua kita di masa ABG-nya. Kita nggak tahu Pak. Mungkin pernah ayah kita atau ibu kita ini apa istilahnya darmaji, darmaji Pak. Dahar lima ngaku hiji, itu kan ya. Itu kan hak Adam juga Pak. Maka saran saya, ya ketika nggak ada catatan hutang dan emang nggak ada hutang zakannya, bersedekahlah. Niatkan untuk nambal bolong-bolong yang tidak kita ketahui. Seperti itu ya, itu anjuran saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup dulu ya. Kita tutup dengan salat syuruk dulu. Jika masih ada diskusi mungkin setelah salat. Oh ada. Silakan Ibu, mohon maaf. Bismillah, Pak Ustadz mau nanya terkait warisan itu Pak Ustadz. Kalau warisan itu syaratnya dua orang tua harus sudah meninggal. Apa kalau satu orang saja ayah udah meninggal, terus terus keluarga udah dibagi aja daripada nanti ada terjadi perebutan. Wasiatnya apa Bu? Kenapa Pak? Dari ayah itu, dari ayah nggak ada wasiat apa-apa Ustadz, cuma dari ibu ya udahlah kita bagi aja nanti takutnya nggak tahu harta-hartanya kan nggak ada pencatatan itu waktu sebelumnya ayah nggak ada pencatatan, takutnya jadi keributan gitu Pak Ustadz. Boleh nggak kalau sebelum ibu meninggal tapi ayah sudah meninggal, boleh dibagi nggak Ustadz? Itu aja sih Ustadz. Terus yang kedua, satu lagi yang tadi pertama kali Pak Ustadz bilang kalau zakat itu termasuk utang, itu jadi ahli waris kalau selama hidup itu keluarga dari pewaris itu tidak membayar zakat, perhitungannya seperti apa Pak Ustadz untuk menghitung ahli warisnya? Itu utang-utang orang tua yang selama hidupnya sudah memenuhi kuota untuk zakat tapi nggak berzakat. Itu aja sih Pak Ustadz, 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jadi gini, ada ayatnya. Ini masuk ke etika ya. Etika sebelum bicara masalah waris, ya. An-Nisa ayat ke-8. Ini etikanya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ketika orang tua tidak ada wasiat, tidak ada pesanan dan sebagainya, gitu kan ya. Kemudian mohon maaf, boleh nggak kita ngasih, gitu kan ya? Itu sangat dianjurkan. Ini ayatnya, jika hadir saat pembagian warisan, saat penyelesaian warisan, kerabat, yatim, orang miskin, gitu kan ya, maka perintahnya apa? Farzuquhum minhu, kasihlah sekedarnya, tidak ada batasan. Ini sifatnya anjuran dan etika. Ini jadi solusi juga nih. Misalkan mohon maaf, tidak ada wasiat, tidak ada hibah dan lain sebagainya, tapi ada anak angkat misalkan, atau ada anak tiri, atau ada anak cucu yang terhalang misalkannya, boleh nggak kita ngasih? Boleh, tapi dengan besaran yang tidak ditentukan. Sifatnya adalah kerahiman. Silahkan kasih sekedarnya, karena nggak ada wasiat, gitu kan ya. Kasih sekedarnya. Atau ada anak yang mohon maaf membunuh tadi ya, ada anak yang beda agama, kan itu nggak mewarisi. Boleh di sini kerahiman dari para ahli waris. Teknisnya dipotong dari awal dulu, ya. Netnya berapa, dipotong kerahiman berapa, gitu kan ya. Kerahiman untuk siapa? Yatim, kerabat, tadi ya ahli waris yang beda agama, anak yang beda agama misalkan ya, itu boleh, gitu kan ya. Tetapi bahasa Qur'annya farzuquhum minhu, tidak ada ketetapan, silahkan ya, besar kecilnya diserahkan kepada ahli waris. Insya Allah pahalanya sampai kepada almarhum almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dulu. Jika masih ada untuk diskusi, kita bisa ngobrol insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.